Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik! Ketemu lagi di ibadah online tanggal 28 Februari 2021. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah hari ini ya adik-adik. Jadi kita mau siapin hati kita untuk ibadah hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan. Sekarang tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan perlindungan-Mu buat setiap kami. Sekarang kami mau sama-sama ibadah. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap ibadah. Haleluya. Amin. Oke, yuk sama-sama ibadah ya. Shalom! Wah, hari ini temanya adalah tentang pekerjaan. Kira-kira pekerjaannya Kak Fania apa ya ini? Apa ayo? Kak Fania pakai jubah sama ada ini dasinya. Apa ayo? Kak Fania jadi jaksa hari ini. Oh, jaksa itu tugasnya apa Kak Fania? Itu loh Kak, kalau di pengadilan itu Oh, loh. jadi tugasnya itu memberikan keadilan kepada orang-orang Benar. gitu ya Kak ya? Oh, keren-keren. Kalau Kak Rahel jadi apa hari ini? Nah, Kak Rahel jadi apa yo? Iya betul. Katanya teman-teman Kak Rahel jadi dokter. Oh, jadi dokter. Dokter tuh tugasnya ngapain ya Kak? Dokter itu tugasnya memberikan obat kepada orang-orang sakit. Oh, ya. Wah, pekerjaan kita keren-keren ya. Iya. Kira-kira teman-teman punya cita-cita jadi apa nih nanti? Jadi apa? Jadi guru? Jadi dokter? Kak Rahel, kok ada yang bilang mau jadi penjala manusia ya? Penjala manusia tuh gimana Kak? Manusia dijala gitu, terus ditangkep. Bukan Kak. Kalau menurut Alkitab, penjala manusia itu punya tugas yang keren sekali, yaitu membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Gitu tugasnya penjala manusia. Ya. Kira-kira siapa nih yang mau jadi penjala manusia? Wow, banyak sekali yang mau jadi penjala manusia. Berarti banyak yang mau bawa teman-temannya untuk kenal Tuhan Yesus. Wah, Kak Fania juga mau Kak. Tapi sebelum kita menjala manusia nih Kak Fania, kita perlu senjata nih. Senjatanya apa Kak? Senjatanya adalah baca Alkitab setiap hari. Oh, sama berdoa juga ya Kak? Iya betul. Yuk kita mau nyanyi sama-sama ya. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and
kalau sudah rajin baca Alkitab setiap hari dan juga berdoa, tentunya kita harus punya kasih untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus di mana-mana. Yeay, ayo kita nyanyi sama-sama. Yang semangat ya adik-adik. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu. Kita sungguh-sungguh bilang kalau firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
mumpung cuacanya lagi bagus dan akhirnya Kak Yosef foto-foto nih. Pasti karena Kak Yusuf fotografer. Betul sekali. Kalau Kak Devi habis dari mana? Tadi habis pulang dari rumah sakit. Oh, Kak Devi dokter ya? Betul. Kita kan lagi ngomong soal pekerjaan. Kita main tebak-tebakan yuk sama adik-adik di rumah. Ayo. Oke, yang pertama ya adik-adik. Yang kerjanya di sekolah, terus mengajar. Kira-kira apa ya? Petani. Bukan Kak, petani kan di sawah yang mencangkul. Oh, iya. Yang Apa ya? itu menulis di papan tulis, terus ngasih tahu apa ya? Apa? Guru. Iya betul, guru. Terus apa lagi ya? Kalau yang ini Kak Devi, yang nyetir jazz itu apa Kak? Oh, supir taksi. Bukan Kak, Apa yang nyetir apa? depannya M. Oh, yang nyetir kereta api. Iya, kereta Yang api. nyetir kereta api namanya masinis. Yeay. Oh, iya. Ada lagi. Apa? Ini yang kerjanya di laut. Terus nangkepnya itu hewan-hewan yang di laut itu Kak. Apa ya coba? yang kerjanya di laut? Nangkep hewan-hewan di laut. Berenang. Bukan Kak, bukan. Satunya. Apa ya? Oh, tahu Kak. Nelayan. Iya, nelayan Kak, bener. Ngomong-ngomong soal nelayan, Kakak ingat ada cerita di Alkitab tentang nelayan yang tidak menjala ikan, tapi menjala manusia. Hah, penjala manusia? Iya, betul. Apa itu Kak? Wah, adik-adik juga penasaran kan gimana sih caranya masak manusia dijala? Kita sama-sama dengerin cerita Alkitabnya ya. Yuk. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kira-kira pada hari ini kakak mau cerita apa ya? Kakak pakai baju Master Chef nih. Pastinya kakak bukan ngajarin tentang masak, karena kakak nggak bisa masak. Tapi kakak akan ngajarin tentang firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita buka ya, Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di sini kisahnya tentang ketika itu Yesus ada di tepi pantai Genesaret. Yesus berdiri di pantai itu. Tapi pada saat itu Yesus tidak langsung mengajar orang-orang yang ada di situ. Tetapi Yesus pergi ke sebuah perahu. Ada yang tahu nggak itu perahu milik siapa? Nah, itu perahu milik Simon Petrus. Ketika itu, Yesus beserta dengan orang-orang yang ada di situ naik ke perahu. Kemudian Yesus mengajar pada orang-orang itu tentang firman Tuhan. Setelah Yesus mengajar, Yesus menyuruh pada Petrus supaya untuk menebarkan jalannya supaya mendapatkan ikan. Kira-kira Petrus langsung menebarkan jalannya atau tidak ya? Kalau di firman Tuhan, Petrus tidak langsung menebarkan jalannya, tapi Petrus kemudian taat juga. Saat itu Petrus berkata, "Guru, sejak malam kami tidak mendapatkan ikan apapun. Padahal kami sudah bekerja keras." Wah, sedih sekali ya. Harusnya seorang nelayan malam hari bisa mendapatkan banyak ikan. Tapi Petrus tidak mendapatkan apapun. Setelah itu Petrus berkata, karena Yesus yang menyuruhnya, Petrus menebarkan jalannya juga. Kira-kira menurut adik-adik semua, pada siang hari seorang nelayan menebarkan jalannya, apakah mendapatkan ikan? Nah, kalau menurut kakak,
Biasanya kan nelayan malam hari, kalau siang hari tidak mendapatkan ikan. Tetapi karena Yesus yang menyuruh Petrus, akhirnya Petrus mendapatkan ikan yang begitu banyak. Bukan hanya satu perahu, tetapi 2 perahu penuh. Dan perahunya hampir tenggelam. Singkat ceritanya, akhirnya Petrus beserta dengan teman-temannya mengikuti ajakan Yesus, yaitu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar tentang taat. T-A-A-T. Taat. Taat kepada siapa? Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada perkataan Yesus melalui firman Tuhan ini. Jikalau firman Tuhan berkata, jangan berbohong. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus melakukan firman Tuhan itu. Kita nggak boleh berbohong. Ketika kita taat, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Karena firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya adalah ketika kita taat berarti kita mengasihi Tuhan. Kita harus benar-benar taat di dalam kehidupan kita, menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Siapa di sini yang mau belajar taat sama dengan kakak? Angkat tangannya. Yuk, mulai saat ini, mulai hari ini, kita belajar untuk taat firman Tuhan. Kita baca ayat hafalannya di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, mulai saat ini kakak juga belajar taat kepada firman Tuhan, adik-adik juga belajar taat firman Tuhan. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, nah ketemu lagi dengan kakak. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang apa? Ayo, tentang Tuhan Yesus yang menemui murid-muridnya yang sedang menjala ikan. Nah maka dari itu, hari ini kakak akan mengajak kalian membuat jala ikan. Nah seperti ini, banyak ikannya, dan lalu nanti kita akan kasih tulisan apa yang Yesus katakan kepada Simon. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada kertas. Di sini kakak pakai kertas buffalo dan juga kertas lipat yang berwarna-warni. Warnanya bisa sesuka hati kalian. Lalu bahan berikutnya ada tali atau benang bol. Kakak di sini pakai benang bol berwarna kuning, orange, dan juga biru yang sudah kakak potong. Bisa pakai tali atau apapun yang kalian bisa pakai. Lalu peralatannya kakak ada gunting, spidol atau ballpoint, lalu ada lem. Nah, pertama-tama kita ambil kertasnya. Di sini kakak sudah potong kertas buffalo-nya dengan ukuran 14 cm dikali 17 cm. Yang pertama, lalu kakak juga sudah siapkan tali. Talinya ini sudah kakak potong sepanjang 14 cm. Caranya pertama-tama kakak ambil lem. Lalu kita kasih lem di bagian kanan kirinya sini. Kita susun tali-talinya ini miring seperti ini agar menyerupai bentuk jala. Lalu disusun bersilangan.
sambil menunggu lemnya mengering, kita buat ikan-ikannya dulu. Kita ambil kertas lipat, kita gambar ikan seperti ini. Nah, kakak juga sudah siapin banyak sekali ikan. Kita tinggal tempelin ke dalam bagian jaring-jaringnya. Lem. Lalu kita ambil kertas untuk papan kecil seperti yang ada di atas sama bawah ini untuk tempat kita nanti menulis. Sebelum kita tempel, kita tulis dulu papan kecilnya. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan yang terakhir, kita juga butuh talinya buat pengait di atasnya yang seperti di sini. Kita tambahkan lem buat menempel papan kecilnya. Nah, sudah jadi nih adik-adik jala ikan kita. Adik-adik yang bikin juga kalian bisa tunjukin sama kakak. Caranya kalian bisa foto, lalu kalian post di Instagram atau di story Instagram, lalu kalian tag di Instagramnya @BethanyKidsMinistries. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya aktivitas hari ini. Sampai jumpa di aktivitas-aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.